Gadis bernama Xiaoqi. Tinggal di desa pegunungan kecil sejak kecil. Apakah anak bungsu dari 7 bersaudara dalam keluarga? Menderita gangguan penglihatan bawaan. Di matanya, seluruh dunia kabur. Saat teman lain sedang bermain, dia hanya bisa berbaring di samping dengan tali sapi sebagai teman. Sore hari, Xiaoqi akan pulang dengan ternak seperti biasa. Tapi masih di luar, mendengar tangisan saudara-saudaranya. Ternyata ibu Xiaoqi sakit kritis. Tunggu Xiaoqi masuk ke rumah. Ibu duduk di samping tempat tidur. Dia mengatakan kepada ayah untuk merawat Xiaoqi dengan baik. Bagaimanapun, mereka adalah putri mereka. Ibu juga menyuruh anak-anak lain untuk membantu Xiaoqi. Dia yang termuda. Ibu benar-benar khawatir tentang Xiaoqi. Tidak butuh waktu lama, ibu yang paling mencintai Xiaoqi meninggal. Saat ibu meninggal, Xiaoqi masih menggembalakan ternak di ladang. Dia ingin pulang tapi tidak berani kembali. Hanya bisa menangis di lapangan. Dalam 3 bulan setelah ibu pergi, belum ada setetes hujan di langit. Pada dasarnya tidak ada panen makanan di ladang. Ini membuat beban keluarga semakin parah. Dan kedamaian di hati Xiaoqi, dengan cuaca yang tidak normal, menjadi semakin tidak nyaman. Hari ini Xiaoqi bertemu dengan sekelompok anak-anak saat menggembalakan ternak. Mereka mengirimkan sepotong semangka ke Xiaoqi dan melemparkan kulit semangka yang sudah jadi ke kaki Xiaoqi. Xiaoqi yang tidak diketahui sedang memegang semangka. Dia pasti sudah memakannya tanpa ragu. Dan melihat bibi yang berantakan di ladang melon. Sambil memaki sambil mencari pencuri yang mencuri watermelon. Saya melihat Xiaoqi makan semangka. Bibi mengira Xiaoqi mencuri semangka. Mau tak mau dia meraih Xiaoqi dengan kedua tangan. Tidak peduli bagaimana Xiaoqi berteriak untuk menjelaskan, itu tidak berguna. Xiaoqi diseret sampai ke rumah seperti ini. Bibi menunjuk Xiaoqi dan memarahi sang Huai. Ayah duduk di sebelah. Dia merokok dan merokok tanpa duduk di sebelah. Dia merokok dan merokok tanpa bergerak. Setelah mendengarkan saudara laki-laki saya yang kedua, dia merasa telah kehilangan wajah keluarganya. Ambil tongkat kayu bakar di tanah. Ini hanya putaran pemukulan terhadap Xiaoqi. Kakak laki-laki tertua menatapnya dan wajahnya berkedut. Ini seperti mengalahkan diri sendiri. Ayah masih merokok sendiri. Tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan. Xiaoqi, yang terbangun dari tanah, menemukan bahwa langit gelap. Dia terhuyung-huyung dan bersiap untuk memasuki rumah. Tapi ternyata pintunya tertutup. Dia hanya bisa menghabiskan malam di bullpen. Di dalam mimpi, ayah akan memeluk Xiaoqi ketika dia kembali dari kerja. Kakakku juga akan mencubit wajah Xiaoqi untuk menggodanya. Sebuah keluarga yang bahagia. Tetapi ketika saya membuka mata, itu masih sapi yang dingin. Masih acuh tak acuh ayah. Ayah mengambil Xiaoqi dan berkata bahwa dia tidak akan menggembala sapi hari ini. Bawa dia ke meja yang penuh dengan makanan enak. Kakak dan adik tidak. Bawa dia ke meja yang penuh dengan makanan enak. Kakak dan adik tidak akan merampoknya hari ini. Dia adalah satu-satunya yang makan hidangan enak di meja ini. Setelah Xiaoqi selesai makan, tapi ayahku membawanya ke pegunungan yang jauh. Datang ke gua di mana saya tidak tahu di mana. Tangisan Xiaoqi sepertinya menunjukkan sesuatu. Ayah akan meninggalkan Xiaoqi di gua ini. Karena keluarga memiliki populasi yang besar. Tidak dapat mendukung begitu banyak orang lagi. Dia hanya bisa membuang anak ini dengan tubuh lumpuh. Tidak peduli seberapa Xiaoqi menangis. Ayah masih dengan tegas melepaskan tangan Xiaoqi. Berjalan di luar gua. Xiaoqi ingin menyusul. Tapi cahaya di gua itu redup. Xiaoqi tidak bisa melihat dengan jelas sama sekali. Dia hanya bisa berdiri dengan putus asa dan menangis dengan keras. Pada saat ini, jeritan Qimei membuat Xiaoqi merasakan harapan. Ternyata kakak laki-laki yang tidak mengkhawatirkan Xiaoqi. Dia mengikuti ayah ke gua ini.